Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat. Hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Tidak ada yang tahu pasti kecuali Allah. Penghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan mereka yang mendapatkan siksa. Ada seorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia, namun disiksa di alam kubur karena urusan tusuk gigi. Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat. Semua tergantung ketentuan dan keridaan Allah. Lantas bagaimana caranya agar seseorang terbebas dari siksa alam kubur? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh mengemukakan dua jawaban secara umum dan secara rinci terkait hal tersebut yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Pertama, menghindari semua perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur. Ini merupakan cara global yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Caranya, seseorang melaksanakan muhasabah diri sebelum tidur malam. Ia menghisap dirinya sendiri, apa keuntungan dan kerugian yang diperbuatnya pada hari itu. Jika ia melakukan keburukan, maka ia berjanji bertaubat dan tidak akan mengulanginya pada keesokan harinya. Karena dengan demikian, jika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan taubat. Jika dia masih hidup keesokan harinya, maka ia memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang belum diperbuatnya sebelum menghadap Allah. Itu harus dilakukan setiap hari dan akan lebih baik lagi kalau muhasabah diri tersebut disertai dengan berzikir kepada Allah. Kedua, melakukan amalan atau orang yang meninggal dalam keadaan tertentu. Ini merupakan jawaban Ibnu Qayyim secara rinci. Ibnu Qayyim menjelaskan, ada beberapa amalan yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa api neraka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Miqdam bin Ma'fi Yakrib, Nabi Muhammad bersabda bahwa salah satu keistimewaan orang yang mati syahid adalah dilindungi dari siksa kubur. Pada hadis lain, Nabi mengatakan bahwa Quran Surah Al-Mulk adalah pencegah dan penyelamat dari siksa kubur. Oleh karenanya, siapa saja yang membaca surah Al-Mulk, maka dia akan selamat dari siksa kubur. Namun, Imam Tirmizi menilai hadis dari Ibnu Abbas tersebut hasan gharib, artinya tingkatannya berada di pertengahan antara sahih dan dhaif. Orang yang meninggal dunia karena sakit perut juga terlindungi dari siksa kubur. Mengapa? Karena meninggal dalam keadaan seperti itu dianggap sebagai syahid dunia. Hal ini sesuai dengan keterangan hadis dari Abu Hurairah seperti yang tertera dalam Sunan Ibnu Majah. Begitupun dengan seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat, Allah akan melindunginya dari ujian kubur. Di samping itu, ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa di alam barzah.
Di antaranya berzikir kepada Allah, salat, puasa bulan Ramadan, haji dan umrah, sedekah, menjalin silaturahmi, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, berharap dan berprasangka baik kepada Allah. Dalam Busyral Karim, Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin juga menjelaskan bahawa seorang Muslim yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematiannya juga akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, kalau kita ingin terbebas dari siksa kubur, maka perbanyaklah amalan-amalan kebaikan ketika di dunia ataupun membacakan surah Al-Mulk. InsyaAllah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.